Aku tuh kalau lagi nugas paling gak bisa kalau ngemil. Nah, tiba-tiba aja aku kepikiran, gimana kalau aku menganalisis laporan keuangan dari PT Ciki yang aku makan ini. Berdasarkan data yang saya ambil dari annual report PT Siantar Top, PT Mayora, dan juga PT Indofood pada tahun 2017 sampai dengan 2022, saya menemukan persentase rasio liabilitas terhadap total aset dan juga rasio ekuitas terhadap total aset. Jika kita bandingkan ketiga perusahaan, PT Siantar Top mempunyai resiko keuangan yang lebih rendah dan stabilitas keuangan yang lebih baik. Saya juga menemukan persentase kenaikan aset, persentase penurunan liabilitas, dan juga persentase kenaikan ekuitas. Secara umum, perusahaan-perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang baik dalam aset mereka dan telah berhasil mengelola liabilitas mereka dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan ekuitas mereka selama periode yang disebutkan. PT Mayora keren banget nih, gue jadi penasaran sama risiko likuiditasnya. Walah, jadi ini ya resiko likuiditasnya. Menarik juga ya PT Mayora ini. PT Mayora Indah Tbk, perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia, telah mengalami fluktuasi dalam jumlah liabilitas jangka pendeknya dari tahun 2017 hingga 2022 yang bisa dilihat di data. Selain itu, jumlah persediaan perusahaan juga telah meningkat secara keseluruhan selama periode yang sama. Akan tetapi, PT Mayora Indah Tbk juga telah melihat peningkatan dalam rasio kasnya yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali liabilitas jangka pendeknya dengan kas dan kastara. PT Mayora ternyata punya kemampuan finansial melunasi kewajiban menggunakan kas paling baik ya. Nah, kalau kita bisa lihat rivalnya, Siantar Top ternyata keunggulan melunasi kewajibannya menggunakan aset perusahaan yang paling liquid. Kamu tahu nggak kalau Ciki yang ini dia itu termasuk dalam golongan PT Top Siantar. Kamu tahu nggak sih kalau PT Top Siantar ini termasuk rasio efektivitas yang paling tinggi. Ini tuh menunjukkan bahwa PT Siantar Top itu konsisten dalam penggunaan asetnya. Ternyata PT Siantar Top ini punya ketergantungan yang kecil ya terhadap hutang kalau dilihat dari tahun 2017 yang persentasenya 41%. Dan sekarang di tahun 2022 persentasenya 14%. Ternyata produksi Indomie adalah PT Indofood Sukses Makmur. Jadi penasaran sama laporan keuangannya. Ternyata terjadi penurunan GPM, MPM, ROA, dan ROE dalam 3 tahun terakhir. Ini adalah tanda masalah serius bagi perusahaan ini. GPM yang turun mengindikasikan penurunan efisiensi dalam menghasilkan laba kotor, sehingga MPM yang merosot menunjukkan kesulitan dalam mengendalikan biaya operasional. ROA-nya menurun drastis, mengungkapkan bahwa terjadi ketidakefisienan bagi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Penurunan ROE juga mencerminkan kinerja yang tidak memuaskan bagi pemegang saham. Perusahaan ini harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki efisiensi operasional dan meningkatkan hasil keuangan. Ini adalah laporan keuangan PT Mayora. Ternyata ada penurunan GPM sebesar 8% dari 30% pada tahun 2020 menjadi 22% pada tahun 2022, menunjukkan masalah dalam mengelola biaya produksinya. Meskipun begitu, MPM-nya meningkat sebesar 2%. Hal ini menunjukkan manajemen biaya yang baik. Fluktuasi ROA dari 6% pada tahun 2017 menjadi 9% pada tahun 2022 mengindikasikan penggunaan aset yang belum optimal. Namun terjadi kenaikan ROE sebesar 11% menjadi 15% pada tahun 2022, mencerminkan pengembalian yang baik bagi pemegang saham. Oleh karena ini, perusahaan harus terus fokus pada efisiensi operasionalnya untuk melakukan strategi yang lebih baik dan memastikan profitabilitas yang berkelanjutan. Kalau PT Siantar Top terjadi penurunan pada GPM, NPM, ROA, dan ROE perusahaan. Perusahaan ini harus segera meningkatkan efisiensinya untuk membangun profitabilitas yang baik. Nah, dari hasil analisis yang sudah dijelaskan tadi, diketahui bahwa PT Indofood Sukses Makmur memiliki aset lancar yang lebih banyak dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya. Tetapi, PT Indofood Sukses Makmur masih memiliki ketergantungan terhadap hutang yang cukup tinggi. Sedangkan untuk PT Mayora Indah memiliki ketergantungan terhadap hutang yang lebih kecil, yaitu di angka 52%. Tetapi apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di sektor industri makanan, angka ini masih jauh lebih besar. Sedangkan untuk PT Siantar Top memiliki ketergantungan terhadap hutang yang jauh lebih rendah, yaitu di angka 14%. Tetapi PT Siantar Top sendiri masih memiliki risiko likuiditas yang cukup tinggi. Dapat disimpulkan dari ketiga PT ini bahwa mereka memiliki prospek keuangan di tahun yang akan mendatang yaitu cukup positif karena di tengah inflasi sekalipun mereka masih memiliki daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Dan juga melihat dari analisis yang sudah dilakukan, ketiga PT ini memiliki keunggulannya masing-masing, baik dari segi efektivitas penggunaan aset hingga ketergantungan terhadap hutang yang semakin lebih kecil.